Shalom, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong seluruh kehidupan kita. Kalau kita hari ini diizinkan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan di dalam doa puasa kita, marilah kita datang menyembah Tuhan, karena hari ini adalah hari yang indah, di mana kita boleh menyembah Tuhan dan memuliakan namanya. Saat indah. Oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengundang Roh Kudus-Nya untuk hadir di tengah-tengah kita. Mari kita gunakan kesempatan yang indah ini untuk datang dekat kepada Tuhan. Inilah saatnya kita memohon agar Tuhan Yesus menjamah hati kita. Bila kita merasakan hadirat Tuhan melimpah di dalam ibadah kita, kita mau memuji Tuhan, mengangkat pujian ini satu kali lagi dengan sungguh-sungguh saat indah.
Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat menyayangi kami. Hingga ya Tuhan, saat ini Engkau izinkan kami untuk berkumpul di dalam ibadah doa puasa kami. Kami memohon kiranya Engkau terlebih dahulu menyucikan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak datang menyembah Engkau, melihat Engkau ya Tuhan dengan mata rohani kami, merasakan jamahan-Mu ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami memohon Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai penghabisannya. Engkau juga yang menolong dan mengurapi para hamba-hamba-Mu yang akan melayani sepanjang ibadah ini. Hamba-Mu yang akan memimpin puji-pujian, hamba-Mu yang akan bermain musik, hamba-Mu yang akan berdoa, dan juga ya Tuhan, terlebih lagi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya hikmat-Mu, marifat-Mu ada di dalam kehidupan mereka, dan Engkau yang mempersatukan setiap pelayanan yang mereka lakukan, sehingga semuanya itu boleh kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami tetap membawakan kepadamu ya Tuhan ruangan dimanapun kami beribadah ya Bapa. Kami mohon kepadamu, kiranya kuasa-Mu ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam rumah kami, sehingga kuasa kegelapan iblis yang jahat tidak mengganggu kami, sebab kami mau usir dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau iblis, kami usir engkau tuh keluar dan jangan pernah kembali lagi. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Tuhan Yesus adalah penolong kita satu-satunya. Biarlah kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berjanji akan memberikan upah yang sangat besar kepada setiap anak-anaknya yang mau setia dan percaya kepadanya. Kita mau angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Upah
Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Ia rela memberikan nyawanya untuk kita. Ia mati dan bangkit. Bahkan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Biarlah kita mau mencintai Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap mencintai Tuhan Yesus. Ku mau cintai Yesus selamanya. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita mau nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau angkat pujian seperti rusa yang haus rindu akan aliran sungai-Mu.
Ketika kami dekat kepadamu ya Tuhan, hati kami tenang, hati kami penuh dengan damai sejahtera. Hati kami yang kering, hati kami yang gersang, Engkau telah sirami ya Tuhan dengan kuasa-Mu, hingga kami boleh disegarkan, kami dikuatkan. Terima kasih Bapa. Setiap pujian pengagungan kami sungguh sangat jauh dari sempurna. Berkenan kiranya Bapa menyempurnakannya dan semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan suara-Mu, mengajarkan kepada kami, hingga kami, iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bahkan melalui kehidupan kami, banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan karena kesaksian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon kepadamu Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hamba-Mu, Pendeta Susi yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapilah dari ujung kepala sampai ujung kakinya dengan kuasa-Mu, agar setiap perkataan dari firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami tetap membawakan ruangan kami, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya para malaikat-Mu sudah mengelilinginya, sehingga tidak ada satupun benih firman Tuhan yang tercuri oleh si iblis. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita telah sampai di hari yang ke-8 dalam doa penantian Roh Kudus, di mana 2 hari lagi kita akan merayakan hari Pentakosta. Kita akan bersama-sama mengadakan ibadah tatap muka hari Pentakosta, dan saya berharap saudara sekalian boleh datang untuk bersama-sama bersatu di dalam ibadah. Kita berdoa supaya Tuhan benar-benar mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua, mengubahkan kehidupan kita, memulihkan keadaan kita, dan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus sampai Tuhan Yesus datang. Namun kita juga harus tetap memperhatikan himbauan pemerintah untuk protokoler COVID-19 agar kita tetap patuhi dan kita boleh terhindar dari penularan COVID-19. Untuk saudara-saudara yang tidak bisa hadir karena keadaan mereka, mungkin karena sepuh, karena sakit, atau karena ada anak yang tidak bisa ditinggal, dapat mengikutinya juga secara live streaming. Dan marilah kita berdoa agar Tuhan benar-benar memberkati kita dan melawat kita dalam ibadah hari Pentakosta itu. Saudara, mari kita buka firman Tuhan, menyambung pengajaran firman yang saya bawakan minggu yang lalu. Firman Tuhan saya beri judul Tuhan Yesus pasti kembali. Terambil dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanda bahwa Tuhan Yesus akan segera datang, seperti yang kita dengar minggu yang lalu, adalah munculnya seorang antikris yang didahului sejak pencurahan Roh Kudus dengan munculnya banyak orang yang dikuasai oleh roh antikristus.
yaitu orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam pertobatannya, yang tidak sungguh-sungguh dan tidak setia di dalam menjalankan hidupnya sebagai anak Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan dan tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah. Sehingga mereka dikuasai oleh kuasa kedagingan, kuasa keduniawian yang membawa kecemaran. Dan tanda yang kedua adalah seperti yang kita baca tadi, bahwa Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru sesudah itu tibalah kesudahannya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu saat ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak dilawat oleh Injil. Terlebih dengan berkembangnya teknologi, internet, satelit, ya, Injil diberitakan dengan sangat masif lewat televisi, radio, sosial media, dan lain-lain. Oleh sebab itu kita tidak lagi berkata firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 14 itu belum digenapi. Tetapi kita harus berkata ini sudah digenapi. Oleh sebab itu kita sadar bahwa karena ini sudah semakin digenapi, kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat sekali. Dan itu sebabnya kita harus berjaga-jaga dan berdoa menantikan Tuhan datang kembali. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita, umatnya yang percaya padanya. Dan di dalam Ia mempersiapkan tempat itu, kita selama ada di dalam dunia juga membangun gerejanya. Karena lawatan Roh Kudus itu adalah untuk kita menjadi saksi, menjadi batu hidup untuk membangun rumah Tuhan, gereja Tuhan. Ia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat dan Ia berkata, supaya di mana aku berada di situ pun kamu berada. Saudara, perhatikan kalimat ini. Di mana aku berada, di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita berada. Perkataan Tuhan Yesus ini menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Dan itu telah ditunjukkan sejak mula pertama manusia diciptakan. Manusia ditempatkan di Taman Firdaus. Taman Eden, Taman Firdaus itu adalah tempat di mana manusia boleh bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Manusia boleh berbicara dengan Tuhan. Manusia boleh bergaul karib dengan Tuhan di Taman Firdaus itu. Taman Firdaus merupakan tempat di mana Tuhan Yesus ada, di situ pun manusia berada. Namun manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia harus terusir dari Taman Firdaus. Taman Eden. Kehidupan mereka kini dibatasi oleh ruang waktu, di mana waktu yang dimiliki oleh manusia itu tidak sama dengan waktu ketika mereka ada di Taman Firdaus. Dalam keadaan terusir, sesungguhnya manusia dikuasai oleh alam maut. Dan Tuhan yang sangat mengasihi manusia merencanakan, merancangkan keselamatan untuk setiap manusia.
Dimulai dari ia memanggil Abraham, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan seluruh keturunan Yakub menjadi satu bangsa yang disebut bangsa Israel. Bangsa Israel merupakan umat pilihan Tuhan. Namun saudara, mereka dalam satu kejadian harus mengungsi ke Mesir. Dan karena setelah Yusuf mati, mereka tetap tinggal di Mesir, mereka pun akhirnya diperbudak di sana. Rencana Tuhan adalah untuk membebaskan bangsa pilihannya, umat Israel, dari perbudakan Mesir. Dengan pimpinan Musa, Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sebelum keluar, saudara, mereka harus mengadakan perjamuan Paskah dan menorehkan atau melaburkan darah domba di jenang pintu tiap-tiap rumah, karena maut akan datang, namun setiap rumah yang ada darah anak domba itu akan menjadi luput dari maut. Gereja sesungguhnya merupakan kumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar. Itulah arti gereja. Gereja berarti yang dipanggil keluar. Sama seperti Tuhan memanggil keluar bangsa Mesir, keluar menuju tanah perjanjian. Demikian juga dengan kita dipanggil keluar supaya kita boleh berjalan menuju tempat di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu harus diawali dengan Paskah. Dan Paskah itu adalah melambangkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itulah sebabnya mengapa dikatakan oleh Alkitab, keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus percaya, tak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, saudara, Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan menyertai mereka dalam wujud tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Tiang yang bisa dilihat dengan kasat mata oleh seluruh bangsa Israel. Kemanapun bangsa itu diarahkan berjalan, maka Tuhan menyertai mereka dalam wujud tiang awan, tiang api. Nah, saudara, penyertaan Tuhan adalah kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Dan penyertaan itu juga ada kepada setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyuruh kita untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Dan sebelum Ia terangkat, Dia katakan, ketahuilah aku senantiasa bersama dengan kamu sampai pada kesudahan zaman.
seperti halnya perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Demikianlah kehidupan kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai kehidupan kita di pagi, siang, malam, 24 jam sehari. Karena Tuhan yang mengasihi kita, Dia adalah Tuhan yang selalu rindu untuk bersama-sama dengan kita. Ketika perjalanan bangsa Israel itu harus berhenti di satu tempat, maka didirikanlah kemah suci. Seperti halnya yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dibuat. Kemah suci atau merupakan tempat di mana Tuhan bersemayam adalah tempat peribadatan umat Israel kala itu. Semua terbuat dari kulit dan juga ada yang lainnya. Ketika bangsa itu berhenti dan kemah suci itu didirikan, tiang awan dan tiang api itu tidak pergi, tapi berada persis di atas ruang maha suci. Sehingga pada malam hari, pada siang hari, semua orang Israel boleh melihatnya. Saudara, tabernakel itu sendiri berarti Tuhan yang bersemayam di antara umatnya. Tuhan yang berada di antara umatnya. Demikianlah tabernakel itu harus diletakkan di antara umat Israel. 3 suku di kanan, 3 suku di kiri, 3 suku di depan, 3 suku di belakang. Karena Tuhan ingin selalu berada di antara umatnya. Dia adalah Tuhan yang berkata, di mana aku ada, di situ engkau ada. Dan itulah yang disebut nama yang diberikan kepada Yesus. Dia disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Tabernakel itu tidak dibuat dari batu, saudara. Karena kalau dari batu bahan bangunan tidak bisa dipindah tentu. Tetapi kita juga mengetahui karena itu terbuat dari bahannya itu kain dan juga kulit. Ya, kemah itu terbuat dari kulit. Itu melambangkan manusia, saudara. Karena dalam perjanjian baru, Tuhan berkata, engkau adalah bait suci, engkau adalah bait Roh Kudus, Roh Allah tinggal di dalammu. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Dia diam di dalam hati kita karena Dia adalah Allah yang berkata, di mana aku berada, di situ engkau berada. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya, Tuhan yang tidak akan membiarkan umatnya yang berseru-seru minta tolong kepadanya, Tuhan yang selalu mengetahui apa yang terjadi dengan umatnya. Saudara, ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, Raja Daud merindukan untuk mendirikan mezbah atau bait suci yang megah untuk Tuhan. Tapi Tuhan menolak karena tangan Daud penuh dengan darah. Tuhan mengizinkan dia untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipakai untuk membangun bait suci. Sementara pembangunan bait suci itu dilakukan oleh anaknya Raja Salomo. Dan ketika bangunan itu jadi, saudara, walaupun Tuhan tidak memintanya, tetapi karena kasih daripada Daud, cintanya kepada Tuhan yang ada dalam hati Daud, maka terbangunlah bait suci itu.
Dan apa kata Tuhan tentang bait suci itu? Tertulis dalam 2 Tawari 7 ayat 15 sampai 16. Pada masa Raja Salomo bait suci didirikan, Tuhan berkata kepada Salomo, "Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa di tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Lagi-lagi kita merasakan betapa besar kasih Tuhan yang tidak mau meninggalkan umatnya. Dia berkenan untuk tinggal di bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo. Dia berkenan untuk menerima ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan di sana. Dia berkenan untuk mendengar setiap doa yang dinaikkan kepada Tuhan dari tempat itu. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang berkata, "Di mana aku berada, di situ Engkau ada." Sayangnya saudara, umat Tuhan, bangsa Israel tidak setia di dalam mengiring Tuhan. Mereka melakukan kecemaran dan mereka juga melakukan ketidaksetiaan dengan menyembah berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa asing. Bangsa ini berkali-kali melukai hati Tuhan. Bangsa ini berkali-kali ditegur oleh Tuhan, namun tidak kunjung juga untuk bertobat, sehingga Tuhan mengizinkan bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo itu dihancurkan dan bangsa Israel dibuang kepada negeri yang jauh, yaitu Babel dan Asyur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga menjelang Tuhan Yesus datang, dibangunlah kembali bait suci itu. Bait suci itu tidak terselesaikan dan dia dilanjutkan pembangunannya oleh Raja Herodes sampai Tuhan Yesus datang. Menjadi bangunan yang sangat-sangat megah, sangat-sangat indah. Bahkan ketika Tuhan Yesus terangkat, pembangunan rumah ibadah itu, pembangunan bait suci itu masih berlangsung. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan katakan tidak ada satupun batu yang menumpuk di atas batu yang lain. Bait suci itu akan roboh dengan tanah, akan dihancurkan, dan itu terjadi 6 tahun sesudah pembangunan bait suci itu selesai. Persis seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan kini bangsa Israel saat sekarang ini juga sedang berupaya untuk bisa kembali membangun bait suci mereka dengan desain berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Yehezkiel. Mereka berniat untuk membangun bait suci di lokasi yang dulu adalah merupakan lokasi bait suci. Dan tampaknya usaha mereka sudah mengarah kepada berhasil. Mengapa mereka begitu ingin untuk mendirikan kembali bait suci, padahal kita tahu dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan tidak ada lagi. Karena bangsa Israel itu yakin saudara, jika bait suci itu kembali dibangun dan bisa didirikan, maka itu adalah tanda Mesias akan datang. Sampai saat ini bangsa Israel masih menolak Yesus sebagai Mesias, meskipun seluruh nubuatan dalam perjanjian lama tentang Mesias itu digenapi hanya dalam Tuhan Yesus. Tidak ada
di luar Tuhan Yesus yang bisa menggenapi nubuat tentang Mesias. Dan kita sama-sama tahu juru selamat hanya Yesus. Dan kalau mereka mengharapkan akan ada Mesias, tanda Mesias, maka yang datang itu kita juga tahu siapa. Ialah sang antikris itu sendiri. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan menjelang kedatangan Tuhan Yesus, maka Injil harus diberitakan ke seluruh bangsa di seluruh dunia. Tidak boleh ada yang luput, semua harus diberitakan. Namun bagaimana cara kita memberitakan Injil, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ada orang-orang yang memang Tuhan khususkan untuk pergi ke wilayah-wilayah tertentu, ke daerah-daerah yang belum pernah mengenal Injil, ke daerah-daerah yang mengeraskan hati, ada saudara. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari apa yang dikerjakan oleh para rasul. Setiap kali mereka memberitakan Injil, mereka selalu memulainya dari rumah ibadah orang Yahudi. Rasul-rasul itu pergi ke tempat yang sangat jauh, di mana di sana masih ada orang-orang Yahudi yang terbuang, yaitu 10 suku Israel yang diporak-porandakan pada zaman kerajaan Asyur. Konon rasul-rasul itu sampai ke Eropa, ke Afrika, Ethiopia dan sebagainya. Dan bahkan kalau kita belajar dari sejarah, Rasul Thomas dia pergi sampai ke Kalkuta di India. Karena di sana ada orang-orang keturunan Israel. Kalau saudara pernah ingat beberapa tahun yang lalu, Israel membuka kesempatan untuk orang-orang India keturunan Israel untuk pulang ke Israel. Dan banyak orang-orang India yang bersuka cita diakui sebagai bagian dari bangsa Israel dan pergi ke sana. Orang Yahudi, mereka setia dengan ajaran perjanjian lama. Itulah sebabnya rasul-rasul selalu memulai dari sinagoga atau rumah ibadah orang Yahudi. Dan setiap kali rasul-rasul itu, termasuk Rasul Paulus, pergi untuk memberitakan Injil, ada satu yang mereka kerjakan, yaitu mendirikan jemaat. Yaitu orang-orang yang sudah percaya dan dibaptis. Mereka dipersatukan sebagai jemaat. Mereka dibimbing, mereka dimuridkan, mereka diperteguh imannya dengan ajaran. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Dari apa yang kita baca ini kita tahu bahwa jemaat atau gereja Tuhan sesungguhnya adalah tempat pekabaran Injil yang Tuhan bangun. Pekabaran Injil ada di dalam gereja. Ada di dalam tempat di mana engkau tercatat sebagai anggotanya. Tuhan tidak melihat gereja sebagai bangunan, tetapi Tuhan melihat pribadi-pribadi yang Tuhan persatukan dalam satu jemaat, kumpulan umat Tuhan. Dan di mana ada anak-anak Tuhan yang sehati untuk bertekun di dalam beribadah, di situ Tuhan Yesus ada sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Dan apa yang menjadi ciri daripada jemaat yang Tuhan kumpulkan adalah bertekun di dalam pengajaran Rasul, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam doa. Tiap-tiap hari mereka bertemu, mengadakan perjamuan kasih, mengadakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, apa hasil dari jemaat seperti itu, yang berperilaku seperti itu? Firman Tuhan katakan jemaat menjadi orang-orang yang disukai banyak orang. Itulah yang harus terjadi pada dirimu dan diriku, menjadi orang yang disukai oleh banyak orang, sehingga apa? Mereka boleh datang ke gereja di mana engkau ada. Jemaat akan bertambah. Kenapa? Karena gereja menjadi satu tempat yang menyenangkan. Gereja menjadi rumah bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penginjilan, memberitakan Injil juga termasuk di dalamnya bagaimana kita berkembang menjadi gereja-gereja yang baru. Di dalam Kisah Rasul 19 ayat 9 sampai 10 tentang bagaimana Rasul Paulus merintis jemaat. Di situ dikatakan, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Amin. Dari apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus di Efesus, mereka dibina. Jemaat yang tadinya 12 akhirnya berkembang, tapi ada yang menolak sehingga Rasul Paulus memutuskan untuk memisahkan orang yang percaya dengan orang yang mengolok-ngolok saja kerjanya. Tiap hari mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Hasilnya apa? Apa yang diajarkan disampaikan lagi, apa yang diterima diberitakan kepada orang. Anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita firman dari apa yang ia dengar. Dalam waktu 2 tahun saja, firman Tuhan katakan, seluruh Asia telah mendengar firman Tuhan. Baik itu orang Yunani, baik itu orang Yahudi, mereka semua mendengar firman Tuhan. Ini juga bisa terjadi di gereja kita, saudara. Mengingat
Kedatangan Tuhan Yesus tidak berlambat-lambat lagi. Mari kita seperti jemaat mula-mula, seperti jemaat di Efesus, bertekun di dalam pengajaran firman, bertekun di dalam bersaksi, bertekun di dalam bersekutu. Ramaikan jam-jam ibadah yang ada. Karena apa? Karena kita sesungguhnya kala beribadah, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan yang berkata, di mana aku ada, di situ engkau ada. Dia juga ada di tengah-tengah kita. Jika kita bersehati, beribadah, bersehati, mencari rencana dan kehendaknya, tunduk di dalamnya. Bersehati untuk bersaksi, karena kuasa itu sudah ada pada kita. Katakan kepada tetanggamu, katakan kepada saudaramu, katakan kepada anakmu, katakan kepada suamimu. Yesus mengasihi engkau. Yesus mau engkau selamat. Yesus mau engkau menjadi bagian dari gerejanya. Curahan Roh Kudus merupakan titik awal dalam pembangunan gereja Tuhan setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai pondasi yang teguh. Dan kita mau ada di dalamnya sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, Dia akan memanggil setiap orang yang setia menjadi saksi. Entah kita sudah meninggal saat Ia datang, atau kita masih hidup saat Ia datang. Dalam keadaan apapun, jika kita mati di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kita pasti akan terangkat dan bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Mari saudara, tingkatkan kesetiaan kita, kerajinan kita, semangat kita untuk menjadi saksi. Jadikan rumahmu, keluargamu dulu menjadi gereja. Kalau di rumahmu itu ada persekutuan, menjadi rumah doa. Tiap-tiap keluarga menjadi rumah doa. Saya percaya kuasa Allah pasti bekerja dengan luar biasa. Tiap-tiap hari Tuhan bisa tambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Tugas kitalah untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa penyembahan. Mari kita mohon Tuhan melawat kita, memenuhi kita dengan Roh Kudus. Kita angkat pujian penyembahan kita, curahkan Tuhan hujan Roh-Mu. Curahkan Tuhan. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Dalam aku nanti berikan kini, lalu ku bersujud
saksimu ya Tuhan. Hati kami haus, hati kami dahaga Tuhan. Curahkan, curahkan, curahkan. Haleluya. Penuhilah, penuhilah, haleluya. Terima Roh Kudus Tuhan sekarang, buka hatimu sekarang, haleluya, haleluya. Tuhan, lawat umat-Mu ya Tuhan sekarang, haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau pakai jadi alat-Mu, haleluya. Hati kami haus, hati kami rindu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dan kita akan masuk di dalam doa. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Lalap aku nanti, berikan kini ya Tuhan. Lalu ku bersujud menyembah-Mu. Hati kami Tuhan beroleh kelegaan karena lawatan-Mu menjamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ya Tuhan merasa bahagia karena Engkau senantiasa berada bersama kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau tidak tinggalkan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami dan Engkau berjanji akan selalu beserta dengan kami sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan, terimalah seluruh ibadah yang kami lakukan hari ini. Dan kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan kepada-Mu dan kami bermohon kuasai dan pimpinlah hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami karena Engkau adalah Raja di atas segala raja yang senantiasa selalu bersama dengan kami. Tuntun dan bimbing kami dan lindungi kami dari segala yang jahat. Dan pakai kami ya Tuhan untuk menjadi perkakas-Mu di dalam rumah-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan, diagungkan dalam kehidupan kami semua. Kami sudah Tuhan beribadah hari ini dan kami sangat bersyukur, berterima kasih. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Tuhan, berkatilah umat-Mu, jemaat GBIS Baladewa ini. Buatlah kami semakin hari semakin mengenal akan firman-Mu. Jauhkan kami dari kesesatan. Berikan kepada kami Roh Kudus sehingga kami boleh sehati, satu tujuan di dalam menjadi pemberita Injil.
Biarlah rumah ibadah kami, gereja kami, jemaat yang kecil ini boleh menjadi rumah yang menyenangkan bagi seluruh jemaat. Karena kami semua telah dipertemukan dan dipersatukan menjadi satu tubuh, satu keluarga di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang membimbing setiap rumah tangga menjadi rumah doa. Engkau yang membimbing setiap umat Tuhan menjadi bait Roh Allah. Engkau yang membimbing seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengajar firman. Engkau yang menolong setiap pengerja-pengerjamu sehingga semua Tuhan tidak lagi hidup menurut jalan pikiran kami. Tetapi kami Tuhan tunduk kepada kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, Engkau yang memelihara hidup kami. Kami percaya kami tidak akan kekurangan. Namun Tuhan kiranya Engkau turut bekerja juga dan memberkati setiap janda, setiap yatim, piatu dalam lingkungan jemaat ini. Demikian juga Tuhan mereka yang bekerja begitu rupa, begitu melelahkan, yang berdagang, yang berwira swasta. Demikian juga Tuhan yang menjadi Bapa pekerja di bidang transportasi, yang menjadi pembawa Gojek ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka semua. Bapa, terima kasih karena Engkau mengingat kami. Dunia tidak mengenal kami. Tidak apa-apa Tuhan, tetapi Engkau mengenal kami. Itulah yang membahagiakan hati kami. Dan biarlah kami boleh semakin giat beribadah kepada Tuhan. Sebagai wujud tanda cinta kasih kami kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk peribadatan yang akan diadakan esok dan ibadah di hari Minggu ibadah Pentakosta. Tuhan juga berkenan kiranya melawat, menolong setiap anak-anak-Mu, sehingga di dalam ibadah yang akan kami lakukan esok dan hari Pentakosta, kami boleh dimenangkan, kami dilawat oleh Tuhan. Terlebih dalam ibadah tatap muka, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan berkenan memimpin, Tuhan berkenan menolong, Tuhan berkenan melindungi umat-Mu. Sehingga kami bersuka cita, aman di dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah seluruh umat-Mu. Di dalam keadaan jasmani mereka kami untuk melawan COVID-19. Berikan, anugerahkan kepada kami kiranya daya tahan tubuh yang kuat. Sehingga kami oleh pertolongan Tuhan mampu menangkal virus-virus COVID yang berusaha masuk ke dalam tubuh kami. Tuhan juga memberkati lingkungan rumah ibadah kami dan lingkungan di mana umat-Mu berada. Sinarilah dengan terang wajah-Mu dan biarlah Injil boleh sampai kepada seluruh tetangga-tetangga kami. Terlebih mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau mendatangkan keselamatan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan lawat dengan kuasa-Mu, lawat dengan Roh Kudus. Engkau pakai setiap umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para pengajar, bahkan penggugah lagu rohani, pembuat buku-buku rohani. Tuhan lawat dan pakailah mereka semua, apa yang dikerjakan oleh umat-Mu untuk menjadi saksi-Mu, Tuhan jadikan itu berhasil. Sehingga Tuhan seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula atau yang terjadi pada jemaat di Efesus, tiap-tiap hari semakin banyak orang mendengar firman Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah bilangan orang yang percaya di dalam negeri ini. Terlebih Tuhan kepada mereka yang ada di daerah yang menolak nama Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan hadir di sana melalui hamba-hamba-Mu yang selalu Tuhan datang dengan berani. Karena Roh Kudus yang menyertai mereka. Engkau juga kiranya memberkati pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh pembantu-pembantunya para menteri,
kepala-kepala lembaga negara dan seluruh aparatnya. Demikian juga polisi, demikian juga ABRI. Semua ya Tuhan, Engkau tuntun, Engkau bimbing. Demikian juga dengan seluruh kepala daerah mulai dari gubernur sampai ke RT. Tuhan juga berkenan urapi dan memakai mereka. Agar ya Tuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi cita-cita dari diri bangsa ini boleh segera terwujud. Engkau kiranya melindungi negeri kami dari keterpurukan ekonomi. Demikian juga Engkau melindungi kami Tuhan dari COVID-19. Kiranya Engkau luputkan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah kami itu boleh berhasil. COVID-19 boleh teratasi dan dihalaukan dari negeri ini. Demikian juga Tuhan dengan segala macam bencana alam yang mengintip. Mulai dari gempa bumi, gunung meletus, tsunami, gelora laut yang begitu mengerikan, tanah longsor, bumi terbelah. Demikian juga Tuhan musim kemarau yang berkepanjangan, demikian hutan yang terbakar dan apapun yang disebut dengan bencana alam. Tuhan luputkanlah dari kami, dari negeri ini. Juga ya Tuhan luputkanlah dari segala wabah-wabah dan penyakit-penyakit yang menyerang manusia, hewan, ternak, ikan dan juga Tuhan tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh petani peladang kami. Berkati Tuhan para petani, para nelayan. Berkati hasil pertanian kami Tuhan agar Tuhan ada kecukupan bagi negeri ini dalam sandang dan pangannya. Engkau juga berkenan melindungi kami dari bahaya perpecahan, dari serangan-serangan musuh yang menyusup ke dalam negeri kami. Demikian juga serangan-serangan musuh yang sedang mengintip di luar negeri kami. Engkau ya Tuhan yang menolong agar bangsa kami terbebas Tuhan dari serangan-serangan musuh yang membahayakan. Juga Engkau ya Tuhan yang memberikan berkat dan lawatan-Mu kepada bangsa-bangsa yang hari ini sampai saat ini mengalami Tuhan beban yang berat, begitu kewalahan di dalam mengatasi COVID-19 seperti negara di India, Sri Lanka, Pakistan dan wilayah sekitarnya. Tuhan mohon bantuan-Mu, mohon pertolongan-Mu, pengampunan-Mu agar COVID-19 di negara-negara yang saat ini terasa begitu berat boleh segera teratasi. Juga Engkau berkenan Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi. Lawatan Tuhan terjadi, Roh Kudus memurnikan, memulihkan pengajaran dari tiap-tiap gereja sehingga dihalaukan dari kesesatan. Dan seluruh umat Tuhan boleh ya Tuhan menjadi umat yang berjaga-jaga dan berdoa tekun merenungkan firman Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Engkau ya Tuhan yang kiranya memberkati bangsa Israel agar Engkau berkenan melawat mereka sehingga mereka boleh mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat yang mereka nanti-nantikan. Tuhan berkati ya Tuhan Yerusalem agar menjadi tetap kota damai dan terhindar dari segala serangan musuh. Apa yang menjadi konflik ya Tuhan antara Israel dan Palestina. Tuhan tolong selamatkan jiwa-jiwa di sana. Dan Tuhan tolong agar terjadi perdamaian. Hingga bangsa Israel dan bangsa Palestina boleh hidup berdampingan. Teroris-teroris yang berusaha menyusup dan membuat provokasi untuk terjadinya perang dimanapun juga oleh kuasa Tuhan, hati mereka diterangi dan mereka dilumpuhkan untuk melakukan tindakan-tindakan keji kepada umat manusia. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami membawa secara khusus Ibu Gembala kami kepadamu. Kuatkan dan berkatilah Ibu Gembala kami ya Tuhan. Urapilah senantiasa dengan Roh Kudus. Agar ya Tuhan oleh urapan itulah ia boleh melayani-Mu dan menjadi gembala di dalam jemaat yang kecil ini. Tuhan kiranya memberi kesembuhan
dari segala penyakitnya, kekuatan dan kesehatan Tuhan anugerahkan, dan terutama hati yang penuh dengan damai yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan ibadah kami yang kami sadari sungguh jauh dari sempurna. Tuhan kiranya berkenan menyempurnakan dan menerimanya, serta mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Dan kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.